Halo kawan Tabea, hari ini saya mau memperlihatkan kepada Anda pembuangan akhir sampah Kota Manado, ya Sumompo. Ini saya sudah masuk ke dalam, ini saya melihat bahwa penataannya sudah lumayan bagus ya. Anda bisa lihat juga bersama-sama dengan saya ini, saya masuk ke area pembuangan sampah Sumompo. Ini sampah yang diproduksi oleh masyarakat Kota Manado berakhir di tempat ini, ya. Ini saya sudah masuk, kita akan melihat bagaimana sampah masyarakat Kota Manado diolah di tempat ini, ditampung. Dan sebentar kita akan coba bertanya-tanya kepada penanggung jawab tempat pengolahan sampah masyarakat Kota Manado. Oke kawan, saya sudah sampai di tempat pengolahan sampah, pusat pengolahan sampah Sumompo. Kita akan melihat ya bagaimana sampah yang diproduksi oleh masyarakat Kota Manado diolah supaya menjadi sampah yang berguna dan bermanfaat buat masyarakat sekitarnya. Kita coba ya, sedikit lagi kita coba melihat dan kita akan berbincang-bincang dengan penanggung jawab tempat pengolahan sampah di tempat ini. Oke, saya sudah sampai, saya turun. Kita masuk lebih ke dalam ya. Ini saya sudah turun dari mobil, kita masuk ke dalam. Saya ditemani oleh, oke kawan, saya ditemani oleh Bapak penanggung jawab tempat pengolahan sampah Sumompo. Kita akan berbincang-bincang mengenai tempat ini dan bagaimana pengolahan sampahnya, supaya sampah ini tidak seperti dulu hanya dibuang-buang, ditampung di tempat ini, tidak bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Oke, kita akan berbincang-bincang dengan penanggung jawab tempat ini, ya. Oke, kita sudah, ini lubangnya, ini lubang untuk, ini lubang untuk penampungan sementara. Ini maksudnya apa ini, Pak? Nah, ini jadi begini. Sekarang kan kendaraan datang. Kendaraan datang, dia putar sini, dia buang di lubang sini dulu. Supaya kan untuk mempercepat DP proses retasi yang ada. Supaya dari sini dia angkat lagi ke sana. Oh, jadi maksudnya ini dikumpulkan di sini baru. Dikumpulkan sini supaya kan tidak terjadi penumpukan kendaraan. Jadi guna lubang ini untuk nanti pembuangan supaya tidak terjadi penumpukan. Dibuang nanti sementara alat angkat lagi, dia buang sebelah, kita selucur di bawah, kita tata lagi. Gitu. Dengan Bapak siapa nih? Reynold. Ya, Runtuh. Reynold Runtuh. Pak Reynold, kira-kira ada berapa hektar ini luas untuk? Kalau luasan TPA Sumompo ini sekitaran 13 hektar sekian, hampir 14 hektar. Dan sampah yang setiap hari diproduksi oleh masyarakat Kota Manado berapa banyak ini? Kalau sampah yang diproduksi oleh masyarakat Kota Manado per hari itu 296 ton. Per hari 296 ton. Kalau setahu Bapak ini, adakah pemerintah Kota Manado akan membuat penggilingan atau supaya sampah plastik bisa dipisahkan dan sampah lain bisa dipisahkan untuk supaya tidak menumpuk seperti ini? Ya, jadi di sini jadi begini. Sekarang TPA Sumompo ini saat ini kita lagi dalam penataan. Jadi sistem sekarang kita akan menuju dari open dumping, kita akan menuju ke control landfill. Dari control landfill kita akan menuju ke sanitary landfill. Nah, sekarang kita bisa lihat, sekarang yang di atas ini kita sementara tata. Ini zona 1 ini yang kita jadikan, ini zona aktif. Zona aktif
saat ini yang kemarin sudah dilakukan pemasangan pipa gas untuk kita bisa produksi nanti. Oh, sampai dibuat gas. Dibuat gas. Ya, kita kan sini kalau di TPA sini kan gas metan namanya itu. Gas metan. Gas metan. Itu kegunaan gas itu untuk apa? Bisa kita gunakan di rumah tangga bisa. Rumah tangga. Oh, gas LPG macam gas. Ya, jadi kita saat ini ada juga tim yang di bawah, nanti kita lihat di bawah. Sementara mempersiapkan jaringan. Kalau kita nanti putar di atas, kita sudah sementara pasang jaringan di atas. Oh, Jaringan instalasi pipa untuk gas. Ya. pipa gas ya? Ya, pipa gas. Karena kan produksi gas di TPA itu cukup tinggi, gas metan. Itu diperkirakan berapa per hari kalau seumpamanya produksi gasnya macam Nah, LPG? untuk Kalau kalau dia memang sudah secara jadi. spesifik itu nanti ada. Oh, ada tim yang khusus yang bisa ya. Yang sementara disiapkan oleh DLH untuk penanganan itu. Nah, sekarang sampah-sampah yang ada di sini, contoh yang lihat ada kan itu sudah ditata, sudah ke control and fill. Nanti ini tempat yang sementara ini, terus kita nanti dorong ke bawah itu kita tata lagi dalam bentuk terasering, nanti kita tutup lagi dengan tanah. Kan belum bisa dipisahkan sampah plastik dan Nah, sampah. ini. Oh. Memang sementara ini kita giat-giat sosialisasi juga dari dinas, pemerintah juga dengan masyarakat. Kemarin juga sudah beberapa kali sosialisasi di kecamatan, karena kan mereka yang dari sumber itu untuk dilakukan pemisahan. Memang ada juga sebagian sudah dilakukan, ya, tapi masih ada juga yang. Jadi kita pelan-pelan saja. Karena ini kan membutuh penanganan yang ekstra. Serius. Aduh. Jadi sampah-sampah yang ada di sini nanti kita tata lagi di bawah, terus kita timbun lagi dengan tanah. Oh, Ketentuan dari kementerian itu penimbunan tanah itu sekitaran ketebalan 30 cm. Untuk penimbunan sampah plastik. Sampah. Oh, gitu ya. Nanti setelah ditimbun, dia nanti akan berubah. Sebentar dia akan jadi lagi zona aktif lagi. Seperti ini. Seperti ini ya. Jadi nanti di sana kan ada jaringan pipa. Terus kita akan sambung lagi, sambungan kita pakai katup. Di mana ada zona aktif lagi, kita buat jaringan lagi, sambung lagi. Oh, gitu. Dan juga kan pemipaan yang dilakukan untuk gas metan ini juga untuk mengurangi dampak nanti terjadi kayak yang lalu terjadi kebakaran karena tingginya produksi gas metan. Oh, gitu. Kawan, yang celumana, kawan TVku Podcast, itulah sedikit gambaran dari penanggung jawab di tempat ini, Bapak Reynold, di dalam pemerintah Kota Manado mengelola produk sampah yang dipakai oleh masyarakat ini. Jadi ini. Kita bisa naik sana, Pak Reynold. Boleh. Maaf ini. Apa-apa. Dari sini kan ada masyarakat di sini, pemulung-pemulung. Mereka juga ada tergabung dalam kelompok. Dia bikin kelompok ya? Iya, ada juga penanggung jawab di sini. Jadi kawan TVku Podcast dan kawan yang celumano, jadi pemerintah Kota Manado dalam hal ini para pemulung diakomodir ya, agar supaya mereka juga mendapatkan kesempatan untuk mengkais rezeki di tempat sampah ini. Ya, mereka diberikan kesempatan untuk buat organisasi supaya mereka punya payung hukum di dalam berkegiatan di tempat sampah ini. Nah, ini contoh, ini lahan yang sudah kemarin itu perbukitan tinggi sampah. Ini sudah kita timbun lakukan lagi ya? penataan. Ini sudah dilakukan penataan penimbunan dan zonanya sudah jadi zona aktif. Kita sampai di puncak Pak Reynold ya? Sampai di atas. Sampai di atas. Woi. Nah ini. Di sana pemipaan sana. Tapi kita agak jangan terlalu dekat, soalnya kan gas. Iya, gas kurang bagus untuk kesehatan. Oke. Ini kita sudah buat pemipaan.
Jadi kondisi yang ada di tempat ini, awalnya dia perbukitan sampah. Dan kita tata sedemikian rupa, karena anjuran dari pemerintah, per 1 Agustus sudah tidak lagi sistemnya open dumping. Per 1 Agustus sudah ke control landfill. Nah ini bukti pemerintah Kota Manado sudah Serius ya? Ya, anjuran dari pemerintah. Ini puncak tempat pembuangan akhir. Artinya sampah tadinya menumpuk di sini. Nah, sekarang sudah ditimbun, Sudah ditata. Sudah ditata. Dan bukan hanya ditata, tapi kita buat pemipaan untuk bisa memproduksi gas metan. Caranya bagaimana? Nah, di sini nanti kita sebentar ada tim yang di bawah, yang lagi dalam bekerja. Itu sementara yang bekerja. Kita sementara ada penyempurnaan untuk jaringan. Nanti dia sebentar ini dia akan ditampung, namanya tadi di situ yang alatnya sudah dibawa, balon gas. Nah, balon gas itu nanti akan dipasang blower untuk dia mendorong gas nanti. Untuk ke setiap. Jadi kita sebentar akan ada uji coba. Memang yang lalu sudah pernah dilakukan Uji coba. Nah, tapi gas yang di situ, yang di belakang tempat pos itu, dia hilang gasnya. Itu sudah zona non aktif. Di sini yang masih aktif. Nah, supaya gas tidak terbuang dan gas juga bisa digunakan, kita manfaatkan. Jadi gas itu dia proses di dalam tanah ya? Dari dalam. Tidak ada campur zat-zat kimia untuk memproses. Dia proses sendiri ya? Proses alami. Kita jadikan di saat waktu awal itu terjadi penimbunan sampah, kita lakukan penanganan. Jadi proses alam yang terjadi. Karena ada air hujan juga turun. Di situ ada terjadi proses yang di dalam, kita timbun supaya dia nantinya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti dia ada kebakaran atau ada ledakan. Kita buat dia pemipaan yang kayak begini. Nanti kan dia akan keluar dan gasnya bisa kita produksi, kita gunakan. Jadi ada uji coba nanti sebentar di beberapa tempat, termasuk ada yang di kantor dan ada juga yang di beberapa masyarakat yang di sini. Kalau produksinya dia semakin tinggi, kita akan salurkan ke masyarakat yang di sekitaran TPA. Melalui pemipaan yang ada. Gitu. Supaya kan di sini masyarakat juga yang sekitar itu juga bisa menerima manfaat. Iya, menerima manfaat. Ya, dengan kondisi TPA Sumompo ini. Gitu, supaya ya di samping juga di sini tempat pemrosesan akhir TPA, masyarakat yang ada di sekitar juga bisa merasakan manfaat dari apa yang nanti akan kita kerjakan, pemipaan untuk gas metan. Wih, luar biasa pemerintah Kota Manado ya. Pemerintah Kota Manado bersungguh-sungguh bagaimana sampah yang diproduksi oleh masyarakat Kota Manado itu bermanfaat. Jadi itu semua atas berkat pemerintahan dari Bapak Andre Angau sebagai wali kota dan wakil wali kota Bapak Richard Suala. Sangat amat luar biasa ini, suatu hal yang baru yang dilakukan oleh pemerintah Kota Manado ya, melalui Bapak Wali Kota Andre Angau dan Pak Richard Sualang. Ya, semoga sukses ya Pak. Ya, terima kasih. Wali Kota dan Pak penanggung jawab di tempat ini, Pak Raymond. Ya, tentu saja dukungan juga dari Pak Kadis kita di Kota Manado, Pak Ponto Wisan Kakauhe. Oke, kawan TVku Podcast dan kawan yang Celumano, itulah liputan main-main saya di TPA Sumompo ya. Kita main-main dengan sampah nggak apa-apa, karena sampah juga berguna dan bermanfaat untuk kita manusia ya, khususnya masyarakat Kota Manado. Oke, baik kawan, salam sehat, Indonesia maju.